إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي له ورسولا بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat masih muhadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Khatib berwasiat wabil khusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk kaum muslimin. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala benarnya iman dan takwa, karena itulah jalan kebahagiaan, jalan kesuksesan, jalan kedamaian, kejayaan dan kesejahteraan dengan iman dan takwa. Caranya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita fokus sejenak, matikan handphonenya, silent, kita fokus menyimak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW agar ibadah kita maksimal, agar ibadah kita membuat perubahan setelah kita keluar dari masjid, kita semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fokus menyimak, memperhatikan, merenungi, meresapi lantunan ayat-ayat suci dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah kali ini adalah Ramadan, bulan rahmat dan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ramadan, bulan rahmat, 12 bulan Allah menjadikan satu bulan Ramadan sebagai bulan puasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan 12 bulan itu satu bulan untuk berpuasa? Dalam tinjauan ilmu kesehatan, ilmu medis, falyanzuril insanu ila ta'ami, maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Puasa menahan diri tidak makan, tidak minum, dan menahan hawa nafsu dari segala yang membatalkan puasa dan yang merusak puasa. Ketika badan ini tidak berpuasa selama 12 bulan, maka lambung dipaksa untuk setiap bulan
bekerja keras tanpa berhenti, tanpa istirahat sama sekali. Ibarat mesin bekerja tanpa istirahat, tanpa ada jeda, maka mesin akan rusak cepat atau lambat. Badan tanpa ada istirahat bekerja 24 jam, insya Allah besok masuk rumah sakit. 12 bulan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan orang-orang beriman untuk berpuasa, mengistirahatkan badan agar tidak makan, tidak minum, dan tidak mengikuti hawa nafsunya, menahan hawa nafsunya selama sebulan penuh, yaitu di bulan Ramadan. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini adalah rahmat. Kemudian Ramadan pun sebagai proses pembelajaran kepada manusia yang tidak pernah berhenti untuk terus belajar. Belajar itu tidak mesti tidak pernah berbuat salah. Kadang orang berbuat salah, berbuat khilaf, berbuat kekeliruan. Disitulah pembelajaran untuk orang tersebut agar dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seorang muslim tidak akan jatuh kepada lubang yang sama 2 kali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan sebagai bulan rahmat mendidik kita, melatih kita agar kita berlapar dan berhaus selama sebulan penuh, khususnya di siang harinya. Hadirin Bapak-bapak, tolong dicatat, kalau puasa makan sahurnya banyak, kalau puasa buka puasanya kenyang banyak, tolong dicatat, maka esensi dari puasa itu tidak didapat. Maksudnya bagaimana? Tujuan puasa adalah supaya kita lapar, supaya kita merasakan sakitnya lapar, perihnya perut ketika lapar, dan hausnya tenggorokan ketika kita berpuasa. Kalau orang berpuasa tidak merasakan perutnya perih, tidak merasakan tenggorokannya kering dan haus, maka perlu diturunkan lagi jumlah makanan dan minuman yang dia santap ketika sahur, dan juga banyaknya makanan dan minuman yang dia santap ketika berbuka puasa. Jangan sampai berpuasa ini justru malah nanti ketika berbuka puasa menjadi ajang balas dendam, semuanya dimakan. Ketika sudah penuh perut ini, maka berat sekali untuk berangkat sholat tarawih. Kenapa? Karena perut kekenyangan, mengantuk, lalu ingin tidur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi berpuasa itu tujuannya supaya kita lapar dan supaya kita haus. Kenapa kita harus lapar dan kita haus? Learning by doing, yaitu kita belajar memahami bagaimana rasanya perut lapar itu, tidak enaknya punya perut yang lapar, dan bagaimana rasanya tenggorokan yang haus itu, sehingga kita punya simpati, punya empati di dalam hati kita terhadap penderitaan saudara-saudara kita, orang-orang yang kesusahan. Jangankan untuk membeli barang yang mewah, untuk sekedar makan saja, untuk sesuap nasi saja, mereka tidak sanggup dan tidak mampu untuk membeli sesuap nasi. Allahu Akbar. Inilah tarbiyah puasa, tarbiyah Ramadan, supaya kita lapar, supaya kita haus, dan supaya kita tahu bagaimana tidak enaknya rasa lapar dan rasa haus sebulan penuh. Disitulah
kelembutan hati. Bagaimana cara melembutkan hati manusia? Dengan cara merasakan bagaimana yang dirasakan orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita, orang-orang yang tidak punya makanan, yang tidak punya minuman, sehari-harinya harus berjuang untuk mencari sesuap nasi. Allahu Akbar, walillahilhamd. Ramadan, bulan rahmat. Ramadan, bulan limpahan kasih sayang. Ketika kita berpuasa tidak punya empati, ada orang tidak bisa melihat menyeberang di jalan raya, kita masa bodoh. Ada orang di sebelah sedang kesusahan, kita pura-pura tidak tahu. Bahkan di rumah sendiri, ketika ada yang menyapu, ketika ada yang ngepel, kita asik dengan gadget, dengan main HP. Di mana rasa empati, rasa kepedulian, sensitivitas, sensor kemanusiaan, rasa kemanusiaannya di mana? Inilah krisis kemanusiaan. Manusia serasa bukan lagi manusia, tidak punya hati, tidak punya rasa, tidak punya empati. Inilah tarbiyah Ramadan, mendidik kita bagaimana merasakan perasaan orang lain, bagaimana kesusahan, penderitaan, kesulitan orang lain. Itu tujuan dari puasa. Puasa Ramadan, bulan rahmat, bulan kasih sayang. Dan Ramadan, bulan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mendidik kita lapar sebulan penuh, bukan Allah zalim. Bukan Allah ingin supaya produktivitas menjadi menurun, kinerja bekerja menjadi menurun produksinya. Bukan. Kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu berpuasa. Baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melakukan perang Badar. Kapan perang Badar terjadi? Hadirin, kapan? Ketika bulan Ramadan. Bayangkan perang ketika bulan Ramadan. Bagaimana beratnya perang, peperangan medan peperangan. Bahkan perang tersebut dalam keadaan lapar dan haus. Berpuasa hanya makan 3 butir kurma. Itu pun kalau ada 1 butir kurma. Itu pun kalau ada dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4. Allahu Akbar, walillahilhamd. Jadi bukan maksudnya berpuasa itu supaya menjadi lemah, menjadi lemas, menjadi turun produksinya, menjadi turun kinerjanya. Bukan. Justru orang berpuasa harusnya lebih semangat lagi bekerjanya. Karena apa? Dengan dia berpuasa, dia menundukkan hawa nafsunya, egonya, dia menundukkan kesombongannya, dia menundukkan berbagai macam kesombongan yang ada di dalam dirinya. Maka disitulah tujuan daripada puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Ramadan adalah bulan limpahan rahmat. Salat adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang butuh salat. Kenapa butuh salat? Dengan salat hati menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang dengan ingat kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah
dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk zikir, untuk mengingat Allah. Jadi salat itu adalah tujuan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang lupa kepada Allah, maka dia akan lupa kepada dirinya dan akan lupa kepada jati dirinya dan akan lupa kepada segala-galanya. Wala tansa wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Wala takunu, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa ansahum anfusahum, maka Allah akan menjadikan mereka lupa kepada dirinya, lupa kepada hidupnya, lupa dengan kewajibannya, lupa dengan siapa dirinya. Kenapa? Karena sibuk dengan yang namanya gadget, sibuk dengan kesibukan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, sehingga lupa dengan lingkungan sekitarnya. Tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan lingkungan sekitarnya. Fa'ansahum anfusahum, Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Lupa makan, lupa minum, lupa tugasnya, lupa kewajibannya, lupa segala-galanya. Ketika orang sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzina nasullah, janganlah kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dia lupa kepada diri mereka sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, zikir, sedekah, itu semuanya akan kembali kepada kita semuanya. Semua ibadah, semua perintah-perintah Allah adalah buat kebaikan manusia, buat maslahat manusia. Dan Allah tidak membutuh ibadah manusia. Allah adalah maha kaya, Allah adalah maha kuasa dan maha segala-galanya, tidak membutuhkan sesuatu apapun dari manusia. Dan manusialah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mari, Ramadan sudah lewat beberapa hari, Ramadan sudah lewat beberapa jam, beberapa menit, beberapa detik. Mari kita maksimalkan Ramadan ke depannya agar kita meraih seperti apa yang disabdakan oleh Nabi, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kamu bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa ghulifat abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa sulsilatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan, wa fiha lailatun khairum min alfi syahr, dan di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Faman hurima khairuha faqad hurima. Siapa yang dihalangi, yang terhalang, tidak bisa mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun di dalam bulan Ramadan, karena dia menghalangi dirinya, menjadikan dirinya ada penghalang antara rahmat Allah dengan dirinya sendiri. Ada penghalang. Penghalangnya apa? Yaitu dosa dan maksiat yang dia kerjakan setiap detiknya, setiap menitnya, setiap harinya. Itu akan menghalangi dia dari rahmat Allah, sehingga dia tidak bisa masuk surga. Ketika pintu surga dibuka, dia akan namanya tetap ditulis di dalam neraka. Ketika pintu neraka ditutup, dan sulsilatis syayatin, dan dia tetap akan mudah terpengaruh oleh tipu rayu godaan setan, karena dia tidak mau melawan, tidak mau menghindari dan menjauhi daripada tipu daya setan tersebut. Dan terakhir, marilah kita perbanyak doa dengan membaca kalimat Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku atas agama. Demikianlah yang akan bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari kita penuh makna, Ramadan kita lebih berasa
lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini membawa perubahan kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara yang kita cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa nafa'ani bil ayati wa bil hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar.